Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat ASI dimanapun berada, semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan berkelimpahan rezeki tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini aku mengajak kalian semua untuk menikmati indahnya suasana kampung halaman yang masih asri dan sejuk, sambil mendengarkan cerita aku seputar pengobatan kanker payudara yang aku jalani. Nah, ini dia suasana kampung yang masih asri, masih sejuk, jalanannya berkelok-kelok, menurun tajam. Oke, semoga teman-teman suka. Selamat menikmati. Nah, oke teman-teman, ini aku berangkat pagi jam 4 dari Desa Songbledek, Kecamatan Parangkupito, Kabupaten Wonogiri menuju Cilengsi dengan panduan Waze, karena ini adalah kali pertama kami mudik dengan kendaraan pribadi dan suamiku nyetir sendiri, belum tahu areanya, jadi kita manut sama Waze saja. Nah, ini kita diarahkan untuk melewati jalan raya Wonosari, kemudian nanti tembus ke daerah Cawas, Trucuk, dan kemudian ke Kota Klaten, nanti lewat Kartosuro dan masuk gerbang tol Colomadu. Nah, ini suasananya masih pagi, masih berkabut. Nah, sambil menikmati jalan yang asri, yang hijau, aku mau cerita-cerita mengenai perjalananku menjalani pengobatan kanker payudara. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang baru divonis kanker ataupun yang masih sehat, untuk lebih aware lagi terhadap kesehatannya. Nah, jadi semenjak bulan Mei 2021 aku mulai menjalani pengobatan kanker payudara, dimulai dari biopsi karena aku merasakan adanya benjolan di payudara aku sebelah kanan. Nah, kemudian dokter menyarankan untuk melakukan biopsi atau pengambilan jaringan sampel untuk memastikan apa jenis benjolan itu. Nah, ternyata dari hasil patologi anatomi, ternyata benjolan itu adalah kanker payudara dan aku ada di stadium 2A. Nah, saat itu pada saat divonis kanker aku sendirian menghadap dokter karena suami sedang menemani papa dan mamanya yang terkena COVID pada saat itu. Nah, aku nangis di rumah sakit sendirian, tapi ya alhamdulillah aku bersyukur banget, aku memaknai ini semua sebagai tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sakit ini tuh sebagai kode untuk aku, kode keras untuk lebih mendekatkan diri, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak introspeksi diri, dan kemudian memanfaatkan sisa usia untuk berbuat hanya untuk kebaikan. Nah, oke, ini dia jalanannya menurun tajam. Ini adalah daerah Wonosari ya. Gunungnya indah, asri sekali, dan suasananya juga sejuk. Oke, kembali lagi. Nah, setelah aku menerima hasil patologi anatomi dan dinyatakan positif kanker, aku pasrahkan semuanya sama Allah. Aku juga pasrahkan semuanya sama dokter. Apapun, please do the best gitu. Just do the best for me dokter gitu. Jadi aku nurut aja apa kata dokter. Aku tidak mau memikirkan stadium berapa dan kemudian kanker itu bagaimana. Aku berserah diri bahwa usia itu adalah milik Allah
dan tugas kita hanya berikhtiar maksimal gitu. Nah, jadi setelah itu aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, rumah sakit khusus kanker. Nah, tindakannya apa aja yang dilakukan? Jadi aku menjalani operasi mastektomi atau pengangkatan payudara. Lalu setelah itu, setelah hasil patologi anatomi dan IHK keluar, aku menjalani terapi radiasi sebanyak 26 kali. Nah, setelah terapi radiasi selesai, kemudian aku menjalani kemoterapi sebanyak 8 kali. Nah, ini adalah aku masih menjalani kemoterapi baru yang ke-7. Insya Allah sekali lagi. Alhamdulillahnya aku bisa melewati semuanya dengan baik walaupun tanpa caregiver gitu. Nggak ada yang mendampingi aku. Hanya pada saat operasi saja aku ditemani. Seminggu setelah operasi aku masih bawa drain pembuangan. Aku sudah kontrol sendiri, naik busway, naik angkot, nggak ada yang nemenin. Bukan karena nggak sayang ya orang-orang di sekitar aku, tapi itu adalah resiko hidup di perantauan. Jadi suami harus tetap bekerja dan aku harus struggle berjuang sendiri. It's okay, aku menjalaninya dengan bahagia. Alhamdulillah aku dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu support aku, baik secara materi maupun doa gitu. Kemudian aku juga dipertemukan dengan orang yang mengajarkan bagaimana menjalani semua ini dengan bahagia gitu. Nanti lain kali aku cerita ya tentang bagaimana tuh caranya bahagia gitu. Nah, kebanyakan orang-orang itu ketika divonis kanker masih menolak atau denial gitu. Kenapa sih harus aku? Kenapa sih bisa aku terkena kanker gitu? Ya bisa dong, suka-suka Allah gitu. Oke, kalau aku menerimanya adalah ini tuh kode keras dari Allah gitu untuk kita banyak-banyak mendekat dan memperbaiki diri gitu. Nah, jadi hal terpenting yang harus kita lakukan adalah menerima dengan ikhlas gitu. Kalau kita menerima, insya Allah ringan menjalani semuanya gitu. Nah, terima saja karena semua yang terjadi ini pasti sudah sesuai kadar kemampuan kita gitu. Nah, dan Allah pasti akan memberikan solusi. Bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Oke, terima kasih sudah menemani perjalananku, teman-teman semua. Next time aku akan cerita-cerita lagi ya. Sudah sampai di Cikampek.